diselang sama pesawat dulu ya. Wah, mudah-mudahan selamatan. Harinya gelap. Ingat jemuran. Halo, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, ini kelihatan pohonnya. Iya. Dan terima kasih buat para subscriber. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Dukung terus channel ini. Tinggalkan komen bermanfaat ya, yang buat kita semangat. Ya, amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang kami lakukan, duduk-duduk ngobrol berdua sini buat sahabat OBP semuanya. Kalau nggak ada manfaatnya cari dong. Paksa banget. Iyalah, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Ya, ini masih di ini ya Bu ya, kita masih ngulik kitab Nizamul Ijtimai karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Bener, sistem pergaulan dalam Islam. Yang di video sebelumnya yang ngeping itu kita sudah bersepakat bahwasanya hanya Islam yang pandangan Islam yang punya aturan yang paling sempurna, yang paling menjaga pergaulan antara pria dan wanita. Dan kali ini kita mau ngobrolin soal, kalau kemarin tuh ada yang kehidupan umum, pria wanita itu diatur berinteraksi di kehidupan umum, di kehidupan bermasyarakat. Nah, kali ini kemarin sudah disinggung juga di video itu ada kehidupan khusus. Nah, kita mau kulik-kulik sedikit tentang kehidupan khusus yang itu dilakukan oleh manusia-manusia, pria dan wanita juga, karena ini terkait dengan keberadaan mereka ketika berada di dalam kehidupan khusus. Jadi kalau biasanya tempat hidup mereka, kita kan nggak mungkin ya di rumah terus atau di luar terus. Iya, nggak mungkin. Di situ ada tabiat-tabiat yang memang kalau di kehidupan di rumah begini, dengan keluarga begini. Iya. Kalau di luar begitu. Iya, ada aturan-aturannya. Nah, di dalam kehidupan khusus juga punya aturan-aturan yang ada. Jadi salah satu yang paling menonjol itulah ketika kita ada di dalam rumah gitu ya, maksudnya kehidupan khusus kita kan ada di dalam rumah itu. Kalau sudah dalam rumah tuh orang masuk harus ketuk pintu ya. Assalamualaikum. Itu sudah jadi wewenang yang punya rumah gitu, terserah gitu ya. Mau nerima tamu atau enggak? Itu mau tadi lepas baju, menanggalkan pakaian gitu. Pakaian luar. Nah, itu di dalam sebuah di Al-Qur'an gitu ya. Di Quran surah apa nih? An-Nur 27 ya. Jadi ayatnya ini nanti nyambung tuh 27, 28, 29 ya, terkait dengan kenapa ternyata Islam itu ada pengaturan kehidupan khusus. Dan luar biasanya ya, dan di kitab ini itu ternyata udah diatur juga gitu ya kehidupan khusus itu. Nah, kalau di dalam Quran surah An-Nur ayat 27 ini ya, bunyinya tuh kan, hai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi di Quran surah An-Nur ayat 27 itu Allah melarang manusia memasuki rumah orang lain kecuali tanpa izin penghuninya. Gak bisa selonong boy. Gak bisa. Jadi salam dan izin. Ada tuh yang kayak gini Bu, Assalamualaikum tapi udah di dapur. Itu sudah jadi kebiasaan kita ya. Kalau orang hulu sungai kurangnya aja. Itu udah di dapur. Sudah di dapur. Kamar bubukan gitu. Udah sidak deh. Itu sudah selonong aja. Itu kayak adat masyarakat ya. Iya benar. Ternyata itu tuh tidak tepat sebenarnya. Karena belum dapat izin ya Bu ya. Belum dapat izin, walaupun kita tuh sudah ya izin maklum aja kan. Kalau di masyarakat maklum kayak tadi aja. Adat masyarakat kata pian tadi ya. Maklum aja lah gitu. Cuman masalahnya ini pembahasan terkait dengan apa ya? Pengaturan hubungan tadi ya kan, antara bagaimana kita misalnya aurat gitu ya. Kan tadi ada menutup aurat gitu kan di situ. Nah, makanya di dalam Islam tadi Allah itu memerintahkan hai orang-orang yang beriman gitu. Jadi seruannya ini terbiasa ya, orang beriman gitu. Masih diseru. Masih diserunya itu. Jadi dengan keimanan gitu ya, bukan dengan adat. Hai orang-orang yang beradat. Enggak dah. Hai orang yang beriman. Beriman gitu artinya kalau mau masuk ke rumah orang itu harus izin dan mengucapkan salam. Nah, terus itu juga gitu ya, di dalam hadis Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis menyebutkan gitu ya bahwa
larangan itu masuk larangan ya. Siapa saja yang memasukkan pandangannya gitu ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu. Kayak ngintip-ngintip gitu ya. Itu. Assalamualaikum, tapi terus kan nggak di jendela gitu. Jendela itu nggak biasa kan, misalkan Iya. memastikan orangnya ada nggak, padahal ternyata itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Atau misalnya kan kadang tuh ada juga rumah yang sudah terbuka gitu ya. Oh ya. Nah, itu kita tuh mengucapkan salam kan, terus belum ada yang nyahut, masuk juga kita belum dapat izin kan, terus kita lihat-lihat gitu ya. Jadi sebenarnya diam dulu gitu untuk memastikan apakah ada orangnya, apakah kita diberi izin juga untuk masuk. Oke. Bahkan kan sebuah hadis gitu. Oke, dari Abu Daud gitu ya. Ada yang lumayan panjang nih. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku? Beliau menjawab, tentu saja. Laki-laki itu kemudian berkata lagi, sesungguhnya ibuku tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu, apakah setiap kali aku masuk rumah harus meminta izin? Rasulullah balik bertanya, apakah kamu senang melihat ibumu telanjang? Laki-laki itu pun berkata, tentu tidak. Selanjutnya Rasulullah bersabda, karena itu mintalah izin kepadanya. Iya. Kayak misalnya tinggal sama orang tua gitu. Iya, misalnya kan anaknya laki-laki, apalagi sudah dewasa, memang harus tetap minta izin kan pas keluar gitu, karena bisa jadi kan di rumah itu pada saat pakaiannya bagaimana gitu, habis mandi atau bagaimana gitu. Jadi harus betul-betul nggak kaget gitu pas langsung masuk gitu, walaupun itu anak gitu. Walaupun anak ya, kadang cuma kom gitu kan. Kok bisa depan muka ya? Cuman kum doang gitu, kum gitu. Assalamualaikum nggak ada. Iya, jadi dalil-dalil tadi itu dalil-dalil tadi ya yang Al-Quran dan juga hadis Rasulullah itu memang menunjukkan bahwa kita tidak boleh masuk ke rumah orang kecuali ada izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Bener banget. Karena kehidupan khususnya adalah kehidupan yang ya khusus buat kita gitu. Iya. Orang tuh harus tadi minta izin kan kalau masuk, dan kita tuh terserah lah mau ngapain di dalam rumah gitu ya. Iya. Kalaunya misalnya nggak menjumpai seseorang di rumah itu misalnya. Nah itu ini ayat yang ke-28-nya ya. Oh 28 tadi 27 nih 28. Oke. 28. Apa ini? Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah masuk sebelum kamu dapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yang ayat 28 ini kalau misalnya seandainya orangnya ada di rumah ya, tapi kita tuh nggak diberi izin masuk gitu, nggak dijawab salam, kita kan terserah ya, orang mungkin nggak mau nerima tamu, tapi jangan maksa gitu. Maka di dalam Quran tadi surah An-Nur 28 tadi, sebaiknya kamu kembali saja. Jadi kan batas salam itu memang 3 kali ya. Iya. Batas untuk mengucapkan salam itu sampai kita ada izin masuk. Waalaikumsalam, silahkan. Nah itu izin. Tapi kalau nggak ada itu lebih baik balik. Jangan maksa gendor-gendor gitu pintu ya. Iya. Nah itu. Nah lalu untuk yang sambungannya ya di An-Nur 29 itu, nah tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya yang ini nih tidak ada penghuninya kayak gitu. Oh, rumah kosong. Oh, kalau yang tadi tuh ada orangnya. Tapi nggak mau menerima tamu, jatuhnya gitu ya. Bisa jadi kan diizinkan. Bisa jadi kan orangnya tidur. Iya, gitu ya, atau memang gitu. Lelah gitu ya, habis beraktivitas. Oke. Kalau yang ayat 29 ini tuntunan ketika rumah itu kosong melompong dan kita ada keperluan. Yang di dalamnya ada keperluanmu gitu. Yang mungkin kita harus masuk gitu ya ke dalam. Boleh gitu. Misalnya kan ada tetangga yang misalnya rumahnya kosong, terus tuh kita diamanahi apa gitu ya, untuk jaga ngecek apa gitu ya. Itu ya kan tidak perlu izin kan, tapi ada keperluan kita masuk ke dalam. Iya. Nah itu dia, berarti misalnya rumah yang tidak dihuni gitu. Nah kita dulu pernah bahas ya kan Budian, banyak kan sekarang fenomena gara-gara media sosial ya, kehidupan khusus itu jadi kehidupan umum. Kehidupan umum jadi kehidupan khusus. Yang sama ustazah itu ya yang ya berarti yang kayak mesra-mesraan harus dari kehidupan khusus ditampilkan di kehidupan umum. Gitu. Kemudian yang itu khusus tadi juga diplorkan di media sosial gitu. Makanya kan ada ya kejadian ya yang ini kriminal gara-gara dia suka posting rumahnya. Akhirnya kan detail rumahnya tuh
ketahuan, kebaca oleh penjahat gitu. Dan dia dirampok. Tuh lupa ya daerah mana ya nanti beritanya. Jadi suaminya meninggal gitu ya, dan dia luka-luka lah gitu untuk menyelamatkan diri. Akibat apa? Akibat kehidupan khusus tadi ya, rumah yang dipublis ke umum. Oh iya. Itu salah satu contohnya aja gitu, supaya kita hati-hati gitu ya. Padahal kalaunya di sini Islam benar-benar menempatkan kehidupan khusus ini sebagai salah satu ya memang kehidupan. Jadi nggak bisa diganggu gugat gitu, nggak bisa kayak udahlah sama aja kehidupan khusus juga anggaplah sebagai kehidupan umum gitu. Karena apalagi kalau ada apa ya tadi di dalam hadis Rasulullah tadi aja, kalau bagaimana, apakah kamu senang melihat ibumu telanjang? Namanya kalau apalagi wanita ya, kalau sudah berada di dalam rumah, apalagi sudah di dalam kamar, itu sudah kehidupan khususnya mereka gitu. Jadi nggak pakaian rumah ya. Bener. Dengan nggak siap, kalau perempuan keluar rumah kan memang harus ada pakaian luar, yaitu jilbab dan khimar. Nah kalau misalnya di kehidupan khusus tadi, assalamualaikum, permisi, nggak ada orangnya kan nih, tiba-tiba udah di dapur. Gitu. Sementara itu kehidupan khusus para wanita kita gitu ya, di dapur yang ibaratnya masak cuman pakai daster atau apalah gitu loh, tertutup tidak syar'i untuk dilihat oleh non mahram kayak gitu. Kalau sesama wanita juga kan tetap harus ada batasnya. Tapi kalau sesama wanita anggaplah misalnya aurat aman misalnya. Tapi tetap izin itu tetap berlaku. Betul. Intinya tetap ada itu. Ya, tetap ada izin. Ada izin. Makanya kadang misalnya gak mungkin teriak-teriak, sudah kasih apa. Makanya kadang-kadang salut banget sama ada sih inovasi-inovasi ya. Kadang kang paket gitu ya. Permisi paket gitu. Terus kita pasti akan cari ini dulu kan, apa namanya, cari baju dulu, kerudung dulu, apa segala macam gitu ya, buat menyambut si paket tadi. Jadi ada yang ada stiker gitu tulisan itu. Tunggu ya, untuk menyiapkan diri gitu. Nah, itu. Karena kita harus tutup aurat ya, pakai gamis dan pakai kerudung gitu untuk keluar rumah. Sekalipun cuma di pelataran gitu. Iya betul. Jadi alhasil dengan kalau sudah tahu mana kehidupan umum, mana kehidupan khusus, sama-sama bisa menghargai ada kehidupan khusus yang apalagi wanita gitu, kita bicara soal wanita, ya akhirnya nggak terciptalah yang namanya penyelewengan terhadap hukum syara. Saking menjaganya ya kehormatan wanita, betul. Jadi kehidupan khususnya juga diatur gitu. Sampai misalnya kita membangun rumah aja ya Budian ya, itu juga memperhatikan aspek kehidupan khusus tadi. Nggak semuanya kaca gitu ya, terbuka gitu ya, pengennya ada ventilasi, pengennya ada apa, kalau ada kan rumah ya ala-ala Korea gitu kan, yang ibaratnya kaca terbuka, jadi semua aktivitas di rumah tuh kelihatan. Mungkin yang maksudnya yang hari-hari makan gitu ya, bukan yang di kamar ya, tapi kan tetap kelihatan gitu. Tapi kalau kita sebagai muslimah ya nggak bisa seperti itu. Ada tempat-tempat yang harus dijaga. Itulah sempurnanya Islam ketika mengatur pergaulan kita, bahkan kehidupan khusus saja tadi sampai benar-benar diperhatikan. Itu dia. Nah itu ini harus dijalankan ya. Nah, seruannya tadi orang yang beriman. Betul. Gitu. Jadi ini jatuhnya ke hukum syara gitu, untuk diamalkan ya dalam kehidupan. Berarti yang saat ini masih selebor terhadap kehidupan khususnya, ayo karena mulai selama dijaga. Ini kan harus belajarnya tuh dari dasar keimanan misalnya, karena boro-boro gitu ya Budian, masalah izin pakaian aja nggak tertutup gitu maksudnya ya kan. Maksudnya nyaman-nyaman aja sih dengan keadaan seperti itu. Padahal kan Islam tadi punya aturan gitu ya, untuk menjaga aurat itu termasuk dalam kehidupan khusus ini diatur gitu. Biar nggak salah lagi, jangan mentang-mentang di rumah gitu ya, bebas adanya gitu. Bebas banget. Dan aduh, belum lagi nanti ada, jangan dikira juga apa ya, sombong nutup pintu terus gitu. Ada kan tutup terus gitu ya, nggak pernah dibuka. Aduh, padahal ternyata ini terkait dengan masalah ini. Ada kehidupan khusus yang diatur. Masa pengen, aduh, buat yang suka buka-buka rumah, pengen tahu istirahatnya kapan. Aduh, mudah-mudahan bisa diterima dan pelan-pelan kita coba ubah ya kebiasaan-kebiasaan dan juga selonong boy yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan dimudahkan lah kita semuanya untuk menjalani, karena ini bagian dari hukum syara kita. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan video kali ini. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya yang di layout berikutnya di mana kita ambil video. Tunggu aja lagi. Saya Dian Anjarwati, Mas Yati, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.